Di tanah Jawa abad ke-15, Syekh Siti Jenar mengemban tugas menyebarkan ajaran Islam yang murni. Namun, sebuah ancaman muncul dari seorang dukun sakti bernama Ki Jagatpati, yang menggunakan ilmu hitam untuk menguasai penduduk desa. Dengan ilmu santet dan tipu dayanya, Ki Jagatpati menyesatkan banyak orang, menghalangi dakwah Syekh Siti Jenar. Langit senja memerah ketika Syekh Siti Jenar menginjakan kaki di sebuah desa yang sunyi dan penuh kesunyian yang mencekam. Angin berembus lirih, membawa aroma anyir yang tak biasa, seakan-akan desa ini diselimuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tak ada suara tawa anak-anak, tak ada percakapan hangat antar penduduk. Hanya tatapan kosong dari orang-orang yang mengintip dari balik jendela rumah mereka yang lusuh. Beberapa di antara mereka tampak pucat, seolah hidup di antara dunia nyata dan bayangan yang mengintai. Bisikan samar terdengar di antara pepohonan rimbun di ujung desa, suara yang tidak berasal dari makhluk dunia biasa. Saat Syekh Siti Jenar melangkah lebih dalam ke jantung desa, ia melihat seorang lelaki tua terkulai lemas di teras rumahnya, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya menggigil meski udara terasa hangat. Seorang wanita, mungkin istrinya, menangis pelan, tangannya gemetar saat mencoba menyuapkan air ke bibir suaminya. Dia terkena kutukan, Kiai, bisiknya penuh ketakutan. Setiap orang yang berani menolak persembahan kepada Ki Jagatpati akan mengalami hal seperti ini, atau lebih buruk lagi. Mata wanita itu berkaca-kaca, penuh duka dan ketidakberdayaan. Nama itu, Ki Jagatpati, bergema di benak Syekh Siti Jenar. Ia telah mendengar kabar tentang seorang dukun sakti yang menguasai desa ini dengan ilmu hitamnya, mengikat hati dan jiwa penduduk dalam ketakutan yang mendalam. Di sudut desa, sebuah sesajen tampak diletakkan di bawah pohon tua dengan kain hitam yang melilit batangnya. Seekor ayam hitam tanpa kepala tergeletak di atasnya, darahnya masih mengalir membasahi tanah. Syekh Siti Jenar menatap tajam, merasakan getaran kuat dari energi gelap yang menyelubungi tempat itu. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membuat daun-daun kering beterbangan liar. Dari kejauhan, suara tawa lirih dan menggema terdengar, seperti berasal dari dunia lain. "Pergi, ini bukan tempatmu," suara berat itu bergema, tidak berasal dari satu titik, tetapi seolah menyelimuti udara di sekitarnya. Syekh Siti Jenar tidak bergeming. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya dan mengucapkan doa, suaranya lembut tetapi mengandung kekuatan yang besar. Seketika, hawa dingin yang menekan desa mulai berangsur mereda. Wanita yang tadi menangis kini menatapnya dengan harapan yang baru. "Allah tidak pernah meninggalkan hambanya," ujar Syekh Siti Jenar, suaranya penuh keyakinan. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Ki Jagatpati pasti akan segera menyadari kehadirannya. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan telah dimulai. Di tengah gelapnya malam, di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di dalam hutan, Ki Jagatpati membuka matanya yang merah menyala. Ia merasakan ada sesuatu yang mengusik keseimbangan energi kelamnya. Asap dupa hitam mengepul di sekelilingnya, membentuk bayangan-bayangan samar yang berbisik kepadanya. "Ada orang asing di desa, orang itu membawa cahaya yang mengganggu kekuasaanmu," bisik suara dari dunia gaib. Ki Jagatpati menggeram, wajahnya yang penuh kerutan menyeringai. Ia menancapkan tongkat kayu hitamnya ke tanah dan berbisik dalam bahasa kuno. Seberkas asap pekat keluar dari mulutnya, melayang menuju langit, menandakan ia telah mengirim pesan kepada para pengikutnya. Di desa, beberapa orang tiba-tiba terbangun dengan mata kosong. Mereka adalah para pengikut setia Ki Jagatpati, orang-orang yang telah menyerahkan jiwa mereka kepada sang dukun demi kekuatan dan perlindungan. Semu, dengan langkah perlahan, mereka berjalan menuju rumah-rumah yang mulai dipenuhi cahaya Islam. Di rumah seorang lelaki tua yang sebelumnya sakit akibat santet, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Saat pintu dibuka, seorang pria bertubuh kurus dengan sorot mata kosong berdiri di sana, bibirnya menyeringai aneh. "Tinggalkan ajaran itu, atau kau akan merasakan kemarahan Ki Jagatpati," bisiknya, suaranya bergema seperti berasal dari dalam sumur tak berdasar. Di tempat lain, Syekh Siti Jenar sedang berzikir ketika tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat lampu minyak bergoyang dan bayangan menari di dinding. Udara menjadi berat, seperti ada sesuatu yang berusaha menekan ruang itu. Sebuah suara lirih terdengar, nyaris seperti rintihan, tapi juga seperti ejekan. "Kau bukan siapa-siapa di sini, Syekh. Ini adalah wilayahku," suara itu menggema di ruangan. Syekh Siti Jenar tetap tenang, tangannya menggenggam tasbih dengan erat, bibirnya terus melantunkan ayat suci. Perlahan,
Hawa gelap itu mulai melemah, seakan tak sanggup menahan kekuatan doa yang terus dipanjatkannya. Namun, Ki Jagatpati bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Di dalam podoknya yang penuh dengan tengkorak dan jimat-jimat hitam, ia merapal mantra pemanggil roh-roh gentayangan. Jika kau ingin merusak rencanaku, maka kau harus menghadapi murka para arwah yang telah lama haus akan darah, geramnya. Langit di atas desa mendadak mendung, angin berputar membentuk pusaran kelam. Ki Jagatpati telah menabuh genderang perang, dan Syekh Siti Jenar harus bersiap menghadapi kegelapan yang semakin pekat. Malam semakin larut, namun hawa mencekam tak kunjung sirna dari desa. Murid-murid Syekh Siti Jenar yang sebelumnya begitu teguh mulai merasakan kegelisahan yang tak biasa. Beberapa dari mereka bermimpi buruk. Dalam tidurnya, mereka melihat bayangan hitam mengintai di sudut-sudut rumah, suara-suara asing memanggil nama mereka dengan nada mengerikan. Salah satu murid, Raden Wirya, terbangun dengan keringat dingin. Di sudut kamarnya, samar-samar ia melihat sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya hanya berupa rongga kosong dengan sepasang mata merah menyala. "Tinggalkan gurumu, atau kau akan binasa," bisik sosok itu sebelum menghilang menjadi kabut pekat. Di pagi harinya, para murid berkumpul di surau kecil tempat mereka biasa belajar. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Kiai, kami diganggu, setiap malam kami dihantui bayangan-bayangan yang membuat kami ragu," ucap salah seorang murid dengan suara gemetar. Syekh Siti Jenar menatap mereka satu persatu, matanya penuh keteduhan namun juga ketegasan. "Ingatlah," katanya dengan suara yang menenangkan, "setiap langkah menuju kebaikan akan diuji. Iman kalian sedang diuji oleh mereka yang takut kehilangan kekuasaannya. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian." Ia lalu mengajarkan doa-doa perlindungan, menyuruh mereka memperbanyak zikir dan memperkuat keyakinan kepada Allah. Namun, ujian itu belum berakhir. Malam harinya, saat mereka sedang beribadah, tiba-tiba suara jeritan terdengar dari luar. Seorang pemuda desa berlari ke arah mereka, wajahnya pucat pasi. Ada orang yang kesurupan di tengah lapangan. Dia menyebut nama Ki Jagatpati. Tanpa ragu, Syekh Siti Jenar segera menuju tempat kejadian. Di sana, seorang wanita muda menggeliat di tanah, tubuhnya kejang-kejang. Suaranya bukan miliknya sendiri, tetapi suara berat yang bergema seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. "Kau tidak akan menang, Siti Jenar, kekuatan kami lebih besar darimu." Wanita itu tiba-tiba tertawa histeris, lalu tubuhnya melayang beberapa jengkal di atas tanah. Para murid yang menyaksikan kejadian itu semakin gemetar, beberapa dari mereka nyaris berlari meninggalkan tempat itu. Namun Syekh Siti Jenar tetap berdiri tegap. Dengan suara lantang, ia membaca ayat suci, mengacungkan tangannya ke arah wanita itu. Seketika, jeritan memilukan menggema di udara, dan tubuh wanita itu terjatuh dengan keras. Ia menangis terseduh, tubuhnya kini lunglai dan lemah. "Mereka tidak akan berhenti menakut-nakuti kalian," kata Syekh Siti Jenar sambil menatap para muridnya. "Tapi ingat, cahaya Allah takkan pernah padam oleh bayangan kegelapan." Malam itu menjadi saksi bahwa iman mereka sedang diuji dengan cara yang paling berat melawan ketakutan mereka sendiri. Fajar masih malu-malu menyingsing ketika Syekh Siti Jenar merasakan hawa gelap semakin menebal di desa. Udara yang biasanya segar kini terasa berat, membawa bau dupa menyengat yang tak biasa. Penduduk desa berbisik ketakutan, beberapa di antara mereka menemukan jejak kaki hitam yang membara di depan rumah mereka, pertanda bahwa Ki Jagatpati telah mengirim peringatan. Syekh Siti Jenar tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah ajakan perang dari sang dukun santet. Tanpa ragu, ia melangkah ke hutan, menuju padepokan Ki Jagatpati, tempat di mana akar kejahatan bersarang. Di tengah hutan yang gelap dan berbau kematian, Ki Jagatpati sudah menunggu di atas singgasana batu hitamnya, dikelilingi oleh puluhan pengikutnya yang berdiri dalam lingkaran. Matanya menyala merah, tubuhnya diselimuti kabut pekat yang bergolak seperti api neraka. "Siti Jenar, kau datang juga," suaranya serak, seperti dua dunia berbicara bersamaan. "Aku telah memperingatkanmu, ini bukan tempatmu. Pergi, atau kau akan lenyap seperti mereka yang menantangku." Ia mengayunkan tongkatnya, dan seketika angin bertiup kencang, membuat dedaunan berguguran dan tanah bergetar hebat. Namun, Syekh Siti Jenar tak bergerak sedikit pun. Dengan suara tenang, ia melantunkan ayat suci, suaranya jernih dan menggema di antara pepohonan. Seketika, kabut hitam yang mengelilingi Ki Jagatpati bergetar, seolah gelisah mendengar kalimat-kalimat suci itu.
Para pengikutnya mundur beberapa langkah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ki Jagatpati menggeram, lalu mengayunkan tangannya ke udara. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok hitam dengan mata bersinar hijau, roh-roh gentayangan yang telah dikurungnya selama bertahun-tahun. Lihatlah, Siti Jenar, mereka adalah bukti kekuasaanku. Teriaknya, roh-roh itu melesat ke arah Syekh Siti Jenar, mengeluarkan raungan mengerikan yang menusuk gendang telinga. Syekh Siti Jenar tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tangannya, lalu dengan penuh keyakinan membaca kalimat tauhid. Cahaya putih terang muncul dari tubuhnya, menyebar bagaikan gelombang yang menghantam roh-roh jahat itu. Jeritan memilukan terdengar, satu persatu sosok hitam itu meledak menjadi abu. Ki Jagatpati terhuyung, matanya membelalak tak percaya. Kau berani menentangku. Ia mengayunkan tongkatnya lagi, tapi kali ini tangannya bergetar. Syekh Siti Jenar menatapnya dengan penuh wibawa. Kebenaran takkan pernah takut pada kegelapan, katanya tegas. Ini baru permulaan, Ki Jagatpati. Cahaya Allah akan menyingkirkan kezalimanmu, seperti fajar yang mengusir malam. Dengan marah, Ki Jagatpati menghilang dalam kepulan asap hitam. Namun Syekh Siti Jenar tahu, pertempuran ini masih jauh dari selesai. Malam turun dengan kepekatan yang tidak biasa. Bintang-bintang lenyap, bulan tertutup awan hitam yang bergerak perlahan seperti tangan raksasa yang mencengkeram langit. Penduduk desa meringkuk di dalam rumah mereka, berdoa dengan penuh kecemasan. Sebuah kabar mengerikan menyebar, 3 pemuda desa menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan pakaian mereka yang bersimbah darah di tepi hutan. Beberapa orang bersaksi melihat bayangan tinggi dengan mata merah membawa mereka ke dalam kegelapan. Mereka telah menjadi tumbal Ki Jagatpati, bisik seorang tetua desa dengan suara bergetar. Jika tidak segera diselamatkan, mereka takkan kembali sebagai manusia. Syekh Siti Jenar tahu, ini adalah bagian dari balas dendam Ki Jagatpati. Dukun jahat itu ingin menunjukkan bahwa ia masih berkuasa, bahwa bayangannya masih membayangi desa dengan kengerian yang tak terbendung. Tanpa menunda, ia mengumpulkan murid-muridnya dan bersiap menuju hutan terlarang. Kita tidak bisa membiarkan saudara kita binasa dalam kegelapan, katanya tegas. Malam ini, kita akan meruntuhkan kekuasaan kejahatan dengan cahaya keimanan. Dengan langkah mantap, mereka berjalan memasuki belantara, sementara suara aneh bergema di antara pepohonan, seperti tawa samar makhluk tak kasat mata yang mengintai. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah gundukan tanah dengan dupa yang masih mengepulkan asap hitam. Di sekitarnya, simbol-simbol aneh tergurat di tanah, seakan membentuk gerbang menuju dunia lain. Dan di atas batu besar, ketiga pemuda desa itu terikat, tubuh mereka kaku seperti patung, mata mereka kosong tak bernyawa. Dari bayangan pepohonan, Ki Jagatpati muncul, kali ini dengan tubuh yang lebih besar, diselimuti kabut kelam yang bergolak seperti api hitam. Kau datang terlalu terlambat, Siti Jenar, bisiknya dengan suara parau. Mereka sudah menjadi milikku, jiwanya akan menguatkan kekuatanku, dan kau akan menyaksikan kehancuranmu sendiri. Tanpa ragu, Syekh Siti Jenar mengangkat tangannya dan melantunkan ayat suci dengan penuh kehusyukan. Cahaya putih mengalir dari tubuhnya, menghantam lingkaran ritual yang telah dibuat Ki Jagatpati. Tanah bergetar, simbol-simbol hitam di tanah mulai retak dan memudar. Ki Jagatpati berteriak marah, mencoba menahan kekuatan itu, tetapi tubuhnya justru terpental ke belakang. Jeritan gaib terdengar dari segala penjuru, suara makhluk-makhluk yang terperangkap dalam kegelapan kini berusaha melarikan diri. Ketiga pemuda yang semula kaku kini mulai bergerak, nafas mereka kembali, mata mereka kembali hidup. Syekh Siti Jenar menatap Ki Jagatpati dengan tatapan penuh ketegasan. Tak ada kekuatan yang dapat melawan cahaya kebenaran, katanya. Ki Jagatpati menggeram penuh kebencian, sebelum akhirnya lenyap dalam kepulan asap pekat. Namun Syekh Siti Jenar tahu, dukun santet itu belum menyerah, ia pasti akan kembali dengan kegelapan yang lebih besar. Malam itu belum benar-benar berakhir ketika langit tiba-tiba berubah. Awan hitam berkumpul di atas desa, berputar perlahan seperti pusaran neraka. Suara lolongan anjing terdengar dari segala penjuru, panjang dan memilukan, seakan mereka bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata merayap keluar dari kegelapan. Di tengah alun-alun desa, tanah mulai merekah, mengeluarkan uap hitam yang berbau busuk. Para penduduk yang menyaksikan hal itu segera berlari ketakutan, beberapa di antaranya menangis ketakutan, menyadari bahwa Ki Jagatpati belum sepenuhnya kalah. Ia belum pergi, bisik seorang lelaki tua, suaranya bergetar.
Ia hanya semakin marah. Di kedalaman hutan, Ki Jagatpati berdiri di dalam lingkaran darah. Tubuhnya kini bukan lagi seperti manusia biasa. Kulitnya berubah hitam seperti arang, matanya bersinar merah seperti bara api, dan dari kedua tangannya, asap hitam mengepul dengan liar. Ia telah mengorbankan sebagian dari dirinya untuk memanggil kekuatan yang lebih besar. Dengar aku, roh-roh leluhur. Aku menuntut pembalasan. Kuserahkan darah dan jiwaku untuk menghapus cahaya yang mengusik kekuasaanku. Raungnya, seketika, angin kencang berputar di sekelilingnya, dan dari dalam tanah yang merekah, muncul makhluk-makhluk mengerikan, sosok tinggi bersayap gelap, bertaring tajam, dengan mata hijau yang berkilau keji. Ki Jagatpati menyeringai, sekarang, Siti Jenar, kau akan merasakan kedahsyatan amarahku. Di surau, Syekh Siti Jenar yang sedang berzikir, merasakan gelombang kegelapan yang luar biasa mendekat. Hawa dingin menyelimuti ruangan, dan dari luar, terdengar suara gemuruh yang bukan berasal dari alam biasa. Para muridnya yang tengah berdoa saling berpandangan dengan cemas. Kiai, sesuatu yang besar sedang datang, ucap Raden Wirya, suaranya hampir berbisik. Syekh Siti Jenar membuka matanya perlahan, menatap pintu yang mulai bergetar seakan ada sesuatu yang ingin masuk. Malam ini adalah puncaknya, katanya dengan tenang. Iblis telah dibangunkan, dan kita harus berdiri tegak melawannya. Dengan penuh keyakinan, ia menggenggam tasbihnya erat, lalu bangkit. Mari kita sambut mereka dengan cahaya. Di ujung desa, makhluk-makhluk kiriman Ki Jagatpati telah sampai. Mereka melayang di atas tanah, mata mereka berkilat ganas, suara desisan mereka membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Ki Jagatpati sendiri melangkah maju, kini lebih besar, lebih menyeramkan, dan lebih bertenaga. Siti Jenar, malam ini kau akan musnah. Raungnya, sebelum ia mengangkat tangannya dan menghantamkan energi hitam ke tanah. Seketika, tanah bergetar hebat, angin berputar ganas, dan langit menggelegar seperti akan runtuh. Namun di tengah kekacauan itu, Syekh Siti Jenar tetap berdiri, memejamkan matanya dan mengangkat tangannya ke langit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, bisiknya. Cahaya putih bersinar dari tubuhnya, membelah kegelapan, menantang badai jahat yang akan segera meledak dalam pertempuran terbesar. Langit desa kini tampak seperti neraka yang terbuka. Kilatan petir merah menyambar, dan angin yang berputar membawa suara jeritan makhluk-makhluk gaib yang dipanggil Ki Jagatpati. Sosok-sosok mengerikan melayang di udara, melolong ganas, sementara tanah terus bergetar seolah hendak menelan desa ke dalam kehancuran. Para penduduk bersembunyi di rumah mereka, menggenggam doa di dada mereka, namun ketakutan menggigil dalam jiwa mereka. Di tengah lapangan desa, Ki Jagatpati berdiri, tubuhnya kini jauh lebih besar, diselimuti bayangan yang bergolak seperti api neraka. Siti Jenar, kau tidak bisa melawanku. Malam ini, cahaya akan padam, dan aku akan menjadi penguasa atas semua jiwa. Suaranya bergema, seperti berasal dari dunia lain. Namun, di hadapannya, Syekh Siti Jenar berdiri tegap, wajahnya penuh ketenangan, meskipun angin dan kegelapan berputar liar di sekelilingnya. Para muridnya berdiri di belakangnya, menggenggam tasbih, mulut mereka tak henti melantunkan doa-doa perlindungan. Ki Jagatpati, engkau telah melampaui batas. Kau bukan lagi manusia, tetapi alat iblis yang menginginkan kehancuran. Namun ketahuilah, kegelapan takkan pernah bisa memadamkan cahaya. Dengan suara lantang, Syekh Siti Jenar mulai membaca ayat suci dengan kekuatan penuh. Seketika, dari tubuhnya terpancar cahaya putih yang menyilaukan, membelah kegelapan, mendorong makhluk-makhluk gaib menjauh. Udara yang tadinya pekat dengan energi jahat kini bergetar, seolah alam pun bergetar mendengar suara kebenaran. Ki Jagatpati menggeram, lalu mengangkat tangannya tinggi. Dari tanah yang retak, muncul tangan-tangan hitam yang hendak meraih tubuh Syekh Siti Jenar, namun sebelum mereka menyentuhnya, cahaya dari tubuh sang wali meledak, menghancurkan mereka menjadi abu. Ki Jagatpati terhuyung, matanya yang merah menyala mulai memudar, tubuhnya bergetar hebat. Tidak, ini tidak mungkin, aku telah mengorbankan segalanya. Raungnya, dengan kemarahan terakhirnya, ia menghantamkan tongkatnya ke tanah, menciptakan pusaran hitam yang berusaha menelan segalanya. Namun sebelum kegelapan itu bisa menyebar, Syekh Siti Jenar mengangkat tangannya ke langit, lalu dengan suara yang menggema ke seluruh desa, ia berteriak, Allahu Akbar. Cahaya yang luar biasa besar turun dari langit, menghantam Ki Jagatpati. Langsung di dadanya, jeritan mengerikan terdengar,
mengguncang seluruh desa. Tubuh Ki Jagatpati mulai membakar oleh cahaya suci itu, kabut hitamnya memudar, dan satu persatu makhluk gaibnya meleleh seperti lilin yang terbakar. Tidak, raungnya, sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi kepulan asap hitam yang lenyap tertiup angin. Langit yang tadinya kelam berangsur-angsur kembali cerah, suara lolongan makhluk-makhluk gaib menghilang, dan udara kembali segar. Para penduduk desa keluar dari rumah mereka, melihat keajaiban yang baru saja terjadi. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah lapangan, nafasnya teratur, matanya masih bercahaya dengan keteguhan iman. Pertempuran telah usai, kegelapan telah dikalahkan, desa kini bebas dari cengkeraman ilmu hitam. Namun, ia tahu bahwa di tempat lain, di hati manusia yang lemah, kegelapan akan selalu mencari celah. Dan tugasnya sebagai pembawa cahaya takkan pernah selesai. Meskipun Ki Jagatpati telah binasa, hawa dingin masih menyelimuti desa. Penduduk mulai keluar dari rumah mereka, sebagian besar masih ketakutan, mata mereka menatap langit yang kini perlahan kembali normal. Namun, di tengah keheningan yang menyelimuti, seorang wanita tua berteriak histeris. Lihat, lihat di ujung desa, semua orang menoleh, dan di sana, di tepi hutan yang gelap, sebuah bayangan hitam samar tampak berdiri diam, menatap ke arah mereka. Matanya tak lagi merah menyala seperti Ki Jagatpati, tetapi ada sesuatu yang aneh, seolah ia sedang menunggu. Syekh Siti Jenar memandang tajam ke arah sosok itu. Sisa kegelapan masih ada, gumamnya. Malam itu, Syekh Siti Jenar bermunajat lebih lama dari biasanya. Ia tahu, meskipun Ki Jagatpati telah musnah, ilmunya tidak serta-merta lenyap. Para pengikutnya yang masih tersisa, atau bahkan roh-roh jahat yang telah ia bangkitkan, mungkin masih berkeliaran, mencari celah untuk kembali berkuasa. Benar saja, sebelum fajar menyingsing, seorang muridnya berlari tergesa-gesa ke dalam surau. Guru, ada yang tidak beres. Air di sumur desa tiba-tiba berubah hitam, dan ikan-ikan di sungai mati mendadak. Syekh Siti Jenar menghela napas dalam. Ini bukan fenomena biasa, katanya. Kita telah mengalahkan Raja Kegelapan, tetapi bayangannya masih mengintai. Di tengah desa, para penduduk berkumpul dengan wajah penuh kecemasan. Mereka saling berbisik, beberapa mulai merasa ketakutan lagi. Apakah Ki Jagatpati benar-benar telah musnah? Tanya salah seorang dari mereka. Atau apakah ia meninggalkan sesuatu sebelum pergi? Tidak ada yang tahu jawaban pasti. Namun, ketika Syekh Siti Jenar berjalan menuju sumur yang airnya kini menghitam seperti tinta, ia bisa merasakan sesuatu berdenyut dari dalam tanah, sisa energi jahat yang belum sepenuhnya sirna. Ia menutup mata sejenak, lalu membacakan ayat-ayat suci dengan penuh khusyuk. Perlahan-lahan, air sumur yang hitam itu mulai berubah, dari gelap pekat menjadi bening seperti semula. Namun, di dalam hati Syekh Siti Jenar, ia tahu ini belum berakhir. Di malam harinya, ketika desa mulai tertidur, Syekh Siti Jenar duduk seorang diri di serambi surau, memandang langit yang kini telah bersih dari awan gelap. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang bergerak di kejauhan, sisa kegelapan yang belum sepenuhnya musnah. Kegelapan akan selalu ada di dunia ini, gumamnya pelan. Namun selama ada cahaya keimanan, ia takkan pernah menang. Ia menggenggam tasbihnya lebih erat, mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan bahwa perang ini belum benar-benar berakhir. Sebab, meskipun iblis telah dikalahkan, selalu ada manusia-manusia yang rela menjadi jalannya untuk kembali ke dunia. Dan perjuangannya sebagai penjaga cahaya masih jauh dari selesai. Malam kembali turun, tetapi kali ini lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu yang tak terlihat bergerak di antara bayang-bayang desa. Seekor burung gagak hitam bertengger di atas pohon besar di tengah desa, matanya bersinar merah samar. Ia tidak mengeluarkan suara, hanya mengawasi dengan tatapan dingin. Syekh Siti Jenar yang sedang berzikir di dalam surau tiba-tiba merasakan hawa aneh. Ia membuka matanya, menatap keluar, dan seketika menyadari kehadiran sesuatu yang tak seharusnya ada. Sisa-sisa ilmu hitam masih mengakar di desa ini, gumamnya pelan. Benar saja, keesokan harinya seorang penduduk datang dengan wajah pucat. Kiai, anakku tidak bangun sejak tadi malam. Tubuhnya dingin, tapi ia masih bernapas, suaranya bergetar, penuh kecemasan. Syekh Siti Jenar segera mendatangi rumah orang itu. Di dalam kamar yang remang-remang, seorang anak kecil terbaring dengan mata tertutup, wajahnya pucat seperti mayat. Bibirnya sedikit terbuka,
tetapi dari sela-selanya keluar bisikan samar, seperti suara orang yang tengah berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Syekh Siti Jenar meletakkan tangan di kening bocah itu dan seketika merasakan gelombang energi hitam mengalir di tubuhnya. Ini bukan tidur biasa, ini adalah kutukan. Ucapnya tegas. Di saat yang sama, di pinggiran desa, sekelompok orang yang mencurigakan berkumpul di sebuah gubuk tua yang telah lama terbengkalai. Wajah mereka tersembunyi dalam bayangan, dan di hadapan mereka, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Ia bukan Ki Jagatpati, tetapi salah satu pengikut setianya. Syekh Siti Jenar telah menghancurkan guru kita, suaranya dalam dan penuh kebencian. Tapi kita tidak akan membiarkan warisan beliau lenyap begitu saja. Lelaki itu kemudian mengeluarkan sebuah kendi tanah liat yang tertutup rapat dengan segel merah. Sebelum ia musnah, Ki Jagatpati telah menyegel sebagian jiwanya di dalam benda ini. Selama wadah ini tetap utuh, kekuatan beliau akan tetap ada, dan suatu hari, ia akan bangkit kembali. Para pengikutnya bersorak, sementara dari dalam kendi itu, terdengar suara bisikan halus yang nyaris menyerupai tawa. Di surau, Syekh Siti Jenar memandang langit yang mulai mendung kembali. Ia tahu, pertarungannya belum selesai. Ilmu hitam tidak akan hilang begitu saja, ia akan mencari celah untuk bangkit kembali, bahkan jika harus melalui generasi yang berbeda. Kegelapan masih mengintai, bisiknya. Dan aku harus memastikan bahwa cahaya tidak akan pernah padam. Dengan tekad yang semakin membara, ia bersiap untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan hitam yang masih mengakar di desa. Pertarungan baru akan segera dimulai. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan dari dunia tak kasat mata. Syekh Siti Jenar berdiri di halaman surau, dikelilingi murid-murid dan penduduk desa yang masih ketakutan. Langit menghitam, dan di kejauhan, terdengar suara gaung dari hutan, seakan sesuatu yang lama tertidur kini tengah terbangun. Tanpa ragu, ia melangkah menuju pinggiran desa, mengikuti suara gaib yang menggema. Setiap langkahnya dipenuhi doa, hingga akhirnya ia sampai di sebuah gubuk tua, tempat para pengikut Ki Jagatpati berkumpul. Di dalamnya, mereka telah membuka kendi tanah liat yang menyegel sisa kekuatan gurunya. Asap hitam mulai membubung dari dalam kendi, membentuk bayangan menyerupai sosok Ki Jagatpati yang melayang di udara, tertawa penuh kebencian. Cahaya tidak akan pernah memadamkanku, Siti Jenar. Suara itu bergema, mengguncang tanah di bawahnya. Sosok Ki Jagatpati yang terbentuk dari asap hitam melayang tinggi, bersiap menebarkan kutukan terakhirnya ke desa. Namun, Syekh Siti Jenar tetap berdiri tegap. Ia mengangkat tangannya ke langit, menyeru nama Allah dengan suara lantang. Seketika, cahaya putih menyala dari tubuhnya, mengalir deras ke bumi, melesat seperti petir ke arah bayangan hitam Ki Jagatpati. Jeritan panjang terdengar ketika cahaya itu menghantamnya, membakar sisa-sisa jiwanya yang terkutuk. Para pengikutnya berteriak ketakutan, berusaha melarikan diri, tetapi satu persatu mereka jatuh tersungkur, kehilangan semua kekuatan yang telah mereka serap dari ilmu hitam. Ketika cahaya mereda, kendi tanah liat itu retak dan akhirnya hancur menjadi debu. Seiring dengan itu, hawa gelap yang selama ini menyelimuti desa perlahan menghilang. Bintang-bintang kembali bersinar di langit, udara menjadi lebih segar, dan suara jangkrik yang sebelumnya hilang mulai terdengar lagi. Penduduk desa keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh harapan, melihat keajaiban yang baru saja terjadi. Syekh Siti Jenar menoleh ke arah bocah yang sebelumnya terkena kutukan. Dengan izin Allah, anak itu mulai membuka matanya, menghirup udara dengan normal, seolah baru saja bangun dari tidur panjang. Ibunya menangis bahagia, memeluknya erat. "Kiai, kutukan itu telah sirna," seru salah seorang warga dengan penuh syukur. Pagi pun datang dengan kedamaian yang telah lama dirindukan. Desa kini terbebas dari bayang-bayang kegelapan, dan para penduduk kembali menjalani hidup dengan tenang. Syekh Siti Jenar berdiri di bukit kecil, menatap desa yang kini diterangi cahaya matahari pagi. Selama manusia menjaga hatinya tetap bersih, kegelapan tidak akan punya tempat, katanya dengan bijak. Para muridnya tersenyum, mengetahui bahwa meskipun perjuangan belum benar-benar selesai, mereka telah memenangkan satu pertempuran besar. Dengan hati yang lapang, Syekh Siti Jenar kembali ke surau, meninggalkan jejak sejarah bahwa cahaya akan selalu menang atas kegelapan.